Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel para pejuang NIF. Nah, di video sederhana kali ini kami akan membahas secara tuntas ya tentang keempat khalifah sampai dengan biografi keempat khalifah tersebut. Maka dari itu simak videonya sampai tuntas ya. Akan tetapi sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB CPNS PAI berikutnya, di sini saya mengajak teman-teman untuk selalu bersemangat ya dalam belajar latihan-latihan soal SKB dan mengingatkan teman-teman akan perjuangan teman-teman yang sudah teman-teman lakukan selama ini ya. Karena di balik perjuangan teman-teman sendiri ada banyak orang-orang yang mungkin teman-teman harus perjuangkan ya, seperti orang tua, pasangan, atau anak yang sudah mempunyai anak ya. Jadi teman-teman berjuang bukan atas dasar teman-teman sendiri, tapi teman-teman juga secara tidak langsung berjuang untuk mereka-mereka semua yang selalu menyemangati dan mensupport teman-teman sendiri ya untuk lebih sukses. Langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar di wilayah Timur Tengah. Selain berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 dari wilayah Kekaisaran Romawi Timur, Khalifah Umar juga berhasil menaklukkan A. Kekaisaran Bizantium, B. Kekaisaran Sasania, C. Kekaisaran Romawi, D. Kekaisaran Partia, dan E. Kekaisaran Yunani. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang B ya, Kekaisaran Sasania. Nah, Kekaisaran Sasania ini merupakan kekaisaran Persia pra-Islam ya, yang terakhir dan dipimpin oleh dinasti Sasania sendiri. Nah, pada tahun 224 hingga 651 Masehi, Kekaisaran Sasania yang menggantikan Kekaisaran Partia atau Kekaisaran Arkasid ya, diakui sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Barat ya. Nah, selain di Asia Barat juga di Asia Selatan, Asia Tengah ya, bersama dengan Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Bizantium dalam periode selama kurang lebih dari 400 tahun ya. Dan pada saat itu bisa ditaklukkan oleh khalifah kita ya, Khalifah Umar bin Khattab. Subhanallah, sungguh menakjubkan sekali ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Dalam sudut pandang Sunni, Khalifah Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri tauladan dalam masalah keislaman. Khalifah Umar juga memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu A. Al-Amin, B. Al-Faruq, C. Asy-Syidiq, D. Al-Amanah, dan E. Al-Mu'min. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang B ya, Al-Faruq ya. Nah, di mana Khalifah Umar bin Khattab itu mempunyai julukan yang diberikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW ya, yaitu gelar Al-Faruq ya, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan ya. Lanjut kita ke soal nomor 3. Adik perempuan Khalifah Umar disiksa olehnya karena telah memeluk agama Islam dan dianggap telah meninggalkan agama nenek moyangnya, yang kemudian menjadikan sebabnya Khalifah Umar memeluk agama Islam adalah A. Fatimah binti Al-Khattab, B. Zaid bin Al-Khattab, C. Salma bin Al-Khattab, D. Salamah bin Al-Khattab, dan E. Hamzah bin Al-Khattab. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang A ya, Fatimah binti Al-Khattab ya. Yang mana Fatimah adalah salah seorang wanita angkatan pertama ya yang mengakui Rasulullah SAW sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, serta bisa atau dapat menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya, dan memutuskan untuk menjadi muslim bersama dengan suaminya ya,
Sa'ad bin Zaid. Mereka dengan giat memperdalam agama Islam walau dengan kondisi sembunyi-sembunyi ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Khalifah Umar, akan tetapi masih menyimpan dendam kepada Khalifah Umar atas kekalahan Persia oleh tentara Muslim, yang akhirnya bisa membunuh sang Khalifah Umar adalah A. Al-Mughirah bin Syu'bah, B. Nuaim bin Abdullah, C. Abu Lukluk atau Fairuz, D. Abdullah bin Jahsy, dan E. Riyab al-Asadi. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang C ya, Abu Luluk atau biasa disebut dengan Fairuz ya. Nah, Khalifah Umar bin Khattab itu dibunuh oleh Abu Lukluk ya atau Fairuz, seorang budak yang fanatik ya, sangat fanatik sekali pada saat Khalifah Umar akan memimpin sholat subuh ya. Nah, Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Akan tetapi pembunuhan ini ya konon dilatar belakangi dengan dendam pribadi Abu Lukluk ya atau Fairuz terhadap Khalifah Umar ya. Maka dari itu Fairuz membunuh Khalifah Umar pada saat akan melaksanakan sholat subuh ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Jenderal perang Persia yang berhasil dibunuh oleh Hilal bin Ulfah di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam pertempuran Qadisiyah yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab adalah A. Rustam Faruk Haj, B. Yazgid III, C. Sopronius, D. Konstantin III, dan E. Heraklius. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang A ya, Rustam Faruk Zad ya. Nah, dimana kita bercerita sedikit ya, pertempuran Al-Qadisiyah itu adalah pertempuran yang menentukan antara pasukan Muslim dengan pasukan Persia ya. Pada saat periode pertama ekspansi Muslim yang berakhir dengan penaklukan Islam atas seluruh Persia, dan akhirnya berhasil mengubah keyakinan-keyakinan mereka menjadi Islam sampai dengan saat ini ya. Pertempuran ini terjadi kurang lebih pada sekitar tahun 636 Masehi ya. Nah, pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab mengirimkan pasukan Muslim dalam jumlah besar ya ke Irak yang pada saat itu masih bagian dari Persia. Nah, di bawah pimpinan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, mendengar pergerakan pasukan Islam ini, Kaisar Persia yang terakhir ya dan masih muda itu yaitu Yazgid III ya, memerintahkan kepada panglima perangnya yaitu Rustam Faruk Zad ya untuk menghadangnya ya. Akhirnya kedua pasukan ini bertemu di sebelah barat Sungai Efrat di desa yang bernama Al-Qadisiyah ya, barat daya Hilah dan Kufah ya. Nah, pasukan Muslim mengirim delegasi ke kamp pasukan Persia dengan mengajak mereka memeluk Islam ya, atau tetap dalam keyakinan mereka tetapi dengan membayar pajak atau jizyah ya. Jadi sebelum dilaksanakannya perang sempat juga pasukan Muslim itu mengajak untuk berdamai ya. Nah, setelah tidak mencapai kesepakatan di atas, pecahlah pertempuran. Sa'ad sendiri tidak bisa memimpin langsung pasukannya ya, dikarenakan pada saat itu sakit. Nah, tetapi beliau tetap memonitoring jalannya pertempuran bersama deputinya Khalid bin Urtufah. Nah, pada singkat cerita ya, pada hari pertama pertempuran berakhir dengan kemenangan di pihak Persia ya, dan hampir saja pasukan Muslim akan menemui kekalahan dengan tidak imbangnya jumlah pasukan dengan pasukan Persia yang lebih besar kala itu ya. Pasukan Persia sendiri menggunakan gajah untuk memporak-porandakan barisan-barisan terdepan umat Muslim ya. Nah, memasuki hari ketiga datanglah bala bantuan Muslim ya yang dari Syria itu setelah memenangkan pertempuran Yarmuk. Nanti di video selanjutnya kita bahas ya tentang pertempuran Yarmuk.
Mereka menggunakan taktik yang cerdik ya untuk menakut-nakuti gajah Persia, yaitu dengan memberi kostum pada kuda-kuda perang mereka ya. Taktik ini alhamdulillah menuai sukses sehingga gajah-gajah Persia itu ketakutan ya. Dan akhirnya mereka bisa membunuh pemimpin pasukan gajah ini dan sisanya melarikan diri ke belakang ya, menabrak dan membunuh pasukan mereka sendiri. Pasukan Muslim pun terus menyerang sampai dengan malam harinya ya. Nah, pada saat fajar hari keempat, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya badai pasir yang mengarah dan menerpa pasukan Persia itu sendiri ya. Sehingga dengan cepat membuat lemah barisan mereka. Kesempatan emas ini dengan segera dimanfaatkan oleh pihak Muslim ya. Menggempur bagian tengah barisan Persia dengan menghujamkan ratusan anak panah ya, seperti itu. Nah, setelah jebolnya barisan tengah pasukan Persia, panglima perang mereka pun Rustam terlihat melarikan diri ya dengan menceburkan diri dan berenang menyeberangi sungai. Akan tetapi hal ini diketahui oleh pasukan Muslim yang dengan segera menawan dan memenggal kepala Rustam tersebut ya. Nah, pasukan Muslim yang berhasil memenggal kepalanya adalah Hilal bin Ulafah ya. Setelah itu dia berteriak kepada pasukan Persia dengan mengatakan mengangkat kepala Rustam ya. Demi penjaga Ka'bah, aku Hilal bin Ulafah telah membunuh Rustam ya. Melihat kepala panglima perangnya di tangan pasukan Muslim, pasukan Persia pun menjadi hancur semangatnya ya, dan kalang kabut melarikan diri. Dari pertempuran tersebut, sebagian besar pasukan Persia ini berhasil dibunuh dan hanya sebagian kecil saja ya yang mau memeluk agama Islam. Nah, singkat ceritanya, setelah pertempuran ini pasukan Muslim pun terus mendesak masuk dengan cepat ya sampai dengan ke ibu kota Persia. Nah, setelah itu mereka melanjutkan ke arah timur dan mematahkan 2 kali serangan balasan dari pasukan Persia yang ada. Nah, pada akhirnya berhasillah menghancurkan kekaisaran Persia dan menjadikannya daerah Muslim sampai dengan saat ini ya. Nah, selanjutnya kita bahas materi tentang Khalifah Utsman bin Affan. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Khalifah Utsman bin Affan merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa kekhalifahan terlama. Sama seperti 2 pendahulunya, Utsman termasuk salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW dan mendapat julukan Zun Nurain karena A. menjadi seorang khalifah terlama, B. menikahi 2 putri Rasulullah SAW secara berturut-turut, C. menjadi seorang panglima perang besar, D. menjadi orang terdekat Rasulullah, dan E. menjadi menantu Rasulullah. Nah, jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang B ya, menikahi 2 putri Rasulullah SAW secara berturut-turut. Sedangkan untuk Dzunurain sendiri artinya adalah pemilik 2 cahaya ya. Nah, Utsman bin Affan itu digelari Dzunurain ya sebab tidak ada seorang pun yang menikah dengan 2 putri Nabi Muhammad SAW selain dari beliau ya. Nah, Utsman bin Affan sendiri menikahi 2 putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah radhiyallahu anhu ya dan Ummi Kulsum radhiyallahu anhu ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah. Selanjutnya ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan. Di antaranya yaitu A. Bilal bin Rabah, B. Sa'ad bin Abi Waqqas, C. Zaid bin Sabit, D. Hasan bin Ali, dan E. Abu Musa bin Zubair. Nah, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang B ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Nah, adapun ke-6 orang kandidat khalifah yang diusulkan ya, ke-6 kandidat ini adalah amanat dari khalifah sebelumnya ya, yaitu yang pertama Ali bin Abi Thalib ya, yang kedua itu ada Utsman bin Affan, yang ketiga Abdurrahman bin Auf, yang keempat ada Sa'ad bin Abi Waqqas,
Yang kelima Zubair bin Awam, dan yang keenam itu Thalhah bin Ubaidillah ya. Nah, singkat cerita selanjutnya Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah itu mengundurkan diri ya dari pemilihan kandidat calon khalifah, sehingga pada saat itu hanya tersisa Utsman bin Affan dan Ali ya yang tersisa untuk menjadi kandidat seorang khalifah. Nah, singkat ceritanya itu suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman bin Affan ya, karena dianggap lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, singkat cerita maka diangkatlah Utsman yang saat itu berumur kurang lebih 70 tahun ya menjadi khalifah ketiga dan khalifah yang paling tua ya, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon ya. Serta yang pertama dipilih dari beberapa calon ya. Nah, peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 23 Hijriah ya. Nah, Utsman bin Affan sendiri menjadi khalifah di saat pemerintahan Islam telah betul-betul mapan ya dan terstruktur pada waktu itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 3 ya. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan untuk menghentikan kekaisaran Bizantium dari laut selama perang Arab dan Bizantium, maka beliau mempercayakan pembentukan angkatan laut kepada gubernur Suriah, yaitu A. Abdullah bin Amir, B. Abu Abdurrahman, C. Abdullah bin Sa'ad, D. Muawiyah, dan E. Yazid bin Abi Sufyan. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang D ya, Muawiyah. Nah, Muawiyah sendiri itu ditunjuk sebagai gubernur Suriah oleh Umar ya pada masa Khalifah Umar. Nah, pada sekitaran tahun 639 untuk menghentikan Bizantium dari laut selama perang Arab dan Bizantium. Nah, penunjukan ini terjadi setelah kakak laki-lakinya yaitu Yazid bin Abi Sufyan, gubernur Suriah sebelumnya ya, meninggal dunia akibat dari wabah penyakit ya pada saat itu. Nah, setelah itu di bawah kekuasaan Khalifah Utsman, Muawiyah diizinkan untuk mendirikan angkatan laut ya yang diawaki oleh orang-orang Kristen ya, seperti orang-orang Kristen monofisit ya, orang-orang Kristen Koptik ya, dan para pelaut dari Kristen ya Suriah ya dan pasukan Suriah ya. Nah, hal ini juga mengakibatkan kekalahan dari angkatan laut Bizantium pada pertempuran di pertengahan tahun 655 ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Utsman bin Affan merupakan khalifah pertama yang merenovasi masjid paling bersejarah bagi umat muslim, yakni A. Masjid Quba di Quba, B. Masjid Al-Qiblatain di Madinah, C. Masjid Jawata di Arab Saudi, D. Masjid Nabawi di Madinah, dan E. Masjid Uqba di Tunisia. Ini pilihannya semuanya adalah masjid-masjid bersejarah ya, tapi yang paling tepat itu untuk jawaban nomor 4 adalah jawaban yang D ya, Masjid Nabawi di Madinah ya. Karena Khalifah Utsman bin Affan itu adalah khalifah pertama yang melakukan perluasan ya atau renovasi Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah ya, karena semakin ramai umat Islam untuk menjalankan ibadah haji ya pada masanya itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Khalifah Utsman bin Affan melakukan hijrah bersama istrinya Ruqayyah bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan April 615 disertai dengan 10 pria muslim dan 3 wanita ke A. Madinah, B. Basrah, C. Kufah, D. Habasyah, dan E. Khurasan. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang D ya, Habasyah ya. Nah, di mana Utsman bin Affan itu melakukan 2 kali perjalanan hijrah ya pada semasa Rasulullah SAW masih hidup. Nah,
Yang pertama itu Utsman dan istrinya Ruqayyah radhiyallahu anhu bermigrasi ke Habasyah ya, yang sekarang biasa dikenal dengan Ethiopia pada sekitaran bulan April tahun 615 ya, bersama dengan 10 pria muslim dan 3 wanita. Nah, selain itu ada juga sejumlah muslim bergabung dengan mereka kemudian ya, karena Utsman sudah memiliki beberapa kontak bisnis di daerah situ. Beliau terus mempraktekkan profesinya sebagai pedagang dan beliau terus mengembangkan perdagangannya itu ya di daerah Habasyah tersebut. Nah, pada saat seruan hijrah pertama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Habasyah itu karena meningkatnya tekanan kaum Quraisy ya terhadap umat Muslim yang ada di Mekah pada saat itu. Nah, Utsman sendiri bersama istri dan kaum muslimin lainnya memenuhi seruan tersebut dan hijrah ke Habasyah ya hingga tekanan dari kaum Quraisy reda ya. Nah, setelah itu baru kembali ke Mekah ya. Nah, setelah Khalifah Utsman bin Affan kembali ke Mekah, maka pada sekitar tahun 622 kembalilah melakukan perjalanan hijrah ya. Utsman dan istrinya Ruqayyah radhiyallahu anhu itu berada di antara kelompok ketiga muslim ya untuk bermigrasi ke Madinah ya, atau hijrah ke Madinah. Setelah sampai, Utsman itu tinggal bersama Abu Thalhah bin Thabit ya sebelum pindah ke rumah yang beliau beli beberapa waktu setelahnya. Kita lanjut pada materi pembahasan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Sebagai salah satu pemeluk Islam awal, Ali telah terlibat dalam berbagai perang besar sejak masa kenabian. Meski usianya terbilang muda bila dibandingkan sahabat utama Nabi yang lain, Ali mengikuti semua perang-perang besar kecuali A. Perang Uhud, B. Perang Khaybar, C. Perang Tabuk, D. Perang Siffin, dan E. Perang Badar. Jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah jawaban yang C ya, Perang Tabuk. Nah, Ali mengikuti semua perang-perang besar ya. Nah, kecuali Perang Tabuk karena kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menggantikan kedudukannya atau menjadi wakil Rasulullah di Madinah ya pada saat itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Kaum Sunni menambahkan nama Ali di belakang dengan radhiyallahu anhu. Tambahan ini sama sebagaimana yang juga diberikan kepada sahabat Nabi yang lain. Sedangkan kaum Sufi menambahkan nama Ali bin Abi Thalib dengan karamallahu wajhah, yang berarti A. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah, B. Semoga Allah taala meridhoi, C. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya, D. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya, dan E. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilihnya. Nah, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang C ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya. Nah, kaum Sufi sendiri menambahkan nama Ali bin Abi Thalib itu dengan karamallahu wajhah atau semoga Allah memuliakan wajahnya ya. Doa kaum Sufi ini sangat unik berdasarkan riwayat bahwa beliau tidak suka menggunakan wajahnya untuk melihat hal-hal buruk ya, bahkan yang kurang sopan sekalipun. Nah, di satu riwayat juga menyebutkan dalam banyak pertempuran bila pakaian musuh terbuka bagian bawah terkena sobekan pedang beliau, maka beliau enggan meneruskan duel ya, hingga musuhnya lebih dahulu memperbaiki pakaiannya ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Kelompok Syiah memandang bahwa Ali yang harusnya mewarisi kepemimpinan umat Islam begitu wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuat kepemimpinan 3 khalifah sebelumnya dipandang tidak sah. Penafsiran mereka itu berdasarkan pada peristiwa A. Terpecahnya kaum Sunni dan kaum Syiah, B. Perdebatan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, C. Ghadir Qum, D. Pengangkatan kerasulan Nabi, dan E. Pembaiatan Abu Bakar menjadi khalifah. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang C ya, Ghadir Qum ya.
Nah, kita uraikan secara jelas ya bahwa Gadirkum itu apa. Nah, Gadirkum itu adalah sebuah tempat ya. Nah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau berkhutbah di tempat tersebut ya. Seperti yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam yang berkata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Gadirkum di dalam perjalanan kembalinya dari Haji Wado ya, ketika itu waktu duha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk bernaung di pepohonan ya, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan sholat berjamaah. Maka kami pun berkumpul, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah khutbah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kepadaku ayat, sampaikanlah pada apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu tidak melakukan apa yang diperintahkannya, berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya. Dan Allah menjagamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya aku telah diperintahkan oleh Allah melalui Jibril supaya berdiri di tempat keramaian ini dan memberitahukan bangsa putih dan hitam bahwa Ali bin Abi Thalib adalah saudaraku, wasyiku, penggantiku, dan imam sepeninggalku. Lalu aku meminta kepada Jibril supaya memohonkan ampunan bagiku kepada Tuhanku, karena aku tahu beberapa sedikitnya orang-orang yang bertakwa dan betapa banyaknya orang-orang yang mengganggu serta mencemoohku, karena seringnya aku bersama Ali dan memberikan perhatian yang lebih kepadanya. Nah, sehingga mereka menyebutku sebagai uzun ya, orang yang tidak teliti dan cepat percaya pada setiap berita yang didengarnya ya. Sehingga Allah berfirman, di antara mereka ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagimu. Seandainya aku mau sebutkan nama-nama mereka, saya aku akan sebutkan. Dan seandainya aku mau tunjukkan wajah-wajah mereka, niscaya aku akan tunjukkan. Namun aku berketepatan hati merahasiakan nama-nama mereka dan akan terus bersikap bersahabat terhadap mereka. Namun demikian Allah tetap mendesakan dan tidak akan rela padaku, melainkan aku sampaikan apa yang diturunkannya kepadaku. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menetapkan Ali sebagai wali dan imam kamu, dan telah mewajibkan kepada setiap orang darimu untuk mentaatinya. Sah keputusan hukum yang diambilnya dan berlaku kata-katanya. Terlaknat orang yang menentangnya dan memperoleh rahmat orang yang mempercayainya. Dengarlah dan patuhilah, sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu dan Ali adalah pimpinanmu. Kemudian keimanan dan kepemimpinan berikutnya ada pada keturunan yang berasal dari tulang sulbiku, sehingga tiba hari kiamat. Sesungguhnya tidak ada yang halal kecuali apa yang telah dihalalkan oleh Allah, Rasulnya, dan mereka. Dan tidak ada yang haram kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah, Rasulnya, dan mereka. Tidak ada satu ilmu pun kecuali telah Allah tetapkan dan pindahkan kepada mereka. Maka oleh karena itu janganlah kamu berpaling darinya, dan janganlah kamu bersikap sombong dan enggan menerima kepemimpinannya. Karena dialah orang yang akan menunjukkan kepada kebenaran dan mengamalkannya. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mengingkari wilayah dan kepemimpinannya, dan tidak akan pernah memaafkan sekali-kali. Sungguh Allah telah memastikan dirinya untuk melakukan itu bagi mereka yang menentang perintahnya dalam perkara ini, dan akan menimpakan kepadanya azab yang amat pedih selama-lamanya. Dialah manusia yang paling utama setelahku, karena kamilah kemudian Allah turunkan rezekinya kepada kamu, dan karena kami juga maka seluruh makhluk memperoleh kehidupan. Sungguh terkutuk orang yang menantangnya, ucapku. Ini berasal dari Jibril, dan Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang akan disiapkan untuk hari esok. Pahamilah ayat-ayat Muhammad Al-Quran, dan janganlah kamu ikut secara lahiriah makna ayat-ayat mutasyabihatnya.
Tidak akan ada orang yang bisa menerangkan tafsirannya kepadamu melainkan orang yang aku pegang tangannya, yang aku naikkan dia ke situ dan yang aku angkat lengannya. Kini aku umumkan, barang siapa yang aku sebagai pemimpinnya, maka inilah Ali pemimpinnya. Perintah untuk mengangkatnya sebagai pemimpin ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepadaku. Ingatlah, sungguh aku telah tunaikan perintah ini. Ingatlah, sungguh aku telah sampaikan. Ingatlah, sungguh aku telah perdengarkan. Ingatlah, sungguh aku jelaskan. Tidak diperkenankan siapapun menyandang gelar Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman sepeninggalku selain dia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatnya tinggi-tinggi, sebegitu tingginya hingga kakinya sejajar dengan lutut Rasulullah. Ya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai manusia, ini adalah Ali, saudaraku dan wasiku, pemelihara ilmuku, khalifahku bagi orang yang beriman kepadaku dan wakilku dalam menafsirkan kitab Allah Azza wa Jalla. Pada riwayat lain disebutkan, ya Allah, tolonglah orang yang menolongnya, perangilah orang yang memeranginya, kutuklah orang yang mengingkarinya, dan murkailah orang yang mengingkari haknya. Nah, ini seperti itu, yaitu isi khutbah Rasulullah SAW pada saat di Ghadir Qum. Jadi berdasarkan pada isi khutbah tersebut, maka mereka tidak menyetujui ya dan menganggap ketiga khalifah sebelumnya itu tidak sah ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah atau 27 Januari 661 Masehi, saat sholat di Masjid Agung Kufah, Ali diserang oleh seorang Khawarij bernama A. Abdurrahman bin Muljam, B. Syaibah bin Hasim, C. Asad bin Hasim, D. Abdullah bin Ja'far, E. Abu al-Ash bin Rabi. Nah, jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang A ya, Abdurrahman bin Muljam ya. Nah, Ali itu diserang oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam ya. Nah, beliau terluka oleh pedang yang diracuni oleh Abdurrahman sendiri saat sedang bersujud ketika sholat subuh. Nah, Ali juga memerintahkan anak-anaknya untuk tidak menyerang orang Khawarij tersebut. Ali malah berkata bahwa jika beliau selamat, Abdurrahman bin Muljam akan diampuni. Sedangkan jika beliau meninggal, Abdurrahman hanya diberi satu pukulan yang sama ya, terlepas apakah dia akan meninggal karena pukulan itu atau tidak. Nah, Ali pun meninggal 2 hari kemudian pada 21 Ramadan 40 Hijriah ya. Nah, kemudian Hasan bin Ali memenuhi kisos dan memberikan hukuman yang sama kepada Abdurrahman bin Muljam atas kematian sang khilafah tersebut. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Asad bin Abu Thalib merupakan sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang terdekat Rasulullah di antara sahabat-sahabat lainnya, terlebih ketika menikah dengan putri Rasulullah, yakni A. Zainab radhiyallahu anhu, B. Ruqayyah radhiyallahu anhu, C. Kulsum radhiyallahu anhu, D. Fatimah radhiyallahu anhu, dan E. Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang D ya, Fatimah radhiyallahu anhu. Nah, karena Asad itu adalah nama kecil dari Ali bin Abi Thalib sendiri ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir kita bahas materi tentang Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq ya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Abdul Ka'bah atau hamba Ka'bah adalah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian sekaligus menjadi ayah mertua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak dari Abdul Ka'bah yang diperistri Rasulullah yaitu A. Siti Khadijah radhiyallahu anhu, B. Saudah radhiyallahu anhu, C. Aisyah radhiyallahu anhu, D. Hafsah radhiyallahu anhu, dan E. Zainab radhiyallahu anhu. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang C ya, Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, di mana nama lahir dari Abu Bakar itu adalah Abdul Ka'bah ya, artinya
hamba Ka'bah, yang kemudian diubah oleh Nabi sendiri menjadi Abdullah ya, yang artinya hamba Allah. Nah, Nabi memberinya gelar yaitu Asy-Syiddiq ya, artinya yang berkata benar. Setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi kepada para pengikutnya, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar Asy-Syiddiq ya. Nama lengkapnya itu adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab ya. Nah, bertemu nasabnya itu dengan Nabi pada kakeknya yang bernama Mur'ah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, Abu Bakar sendiri adalah ibu dari Abu Bakar sendiri itu adalah Ummu al-Khair ya, Salma bin Sak bin Amir bin Ka'ab. Nah, yang berarti ayah dan ibunya itu sama-sama dari kabilah Bani Taim ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah salah satu khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Akan tetapi ada salah satu anaknya yang menentang untuk memeluk Islam. Walaupun pada akhirnya ia bersedia memeluk Islam. Adalah A. Abdullah bin Abu Bakar, B. Abdurrahman bin Abu Bakar, C. Muhammad bin Abu Bakar, D. Asma bin Abu Bakar, dan E. Aisyah bin Abu Bakar. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang B ya, Abdurrahman bin Abu Bakar. Nah, semua dari anak-anak Abu Bakar Asy-Syiddiq menerima agama Islam ya, terkecuali Abdurrahman bin Abu Bakar ya, sehingga membuat mereka berpisah ya antara Abdurrahman dan Abu Bakar. Nah, walaupun pada akhirnya Abdurrahman pun menjadi seorang muslim ya setelah adanya perjanjian Hudaibiyah. Lanjut kita ke soal nomor 3. Istri pertama Abu Bakar yang tidak menerima agama Islam dan menentangnya, kemudian karena bersikukuh menentang agama Allah, lalu kemudian Abu Bakar menceraikannya, bernama A. Ummi Ruman binti Amir al-Kinaniyah, B. Kutailah bin Abdul al-Uzza, C. Habibah binti Kharijah, D. Asma binti Umais, dan E. Salma binti Umais. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang B ya, Kutailah bin Abdul al-Uzza. Nah, istri pertama dari Abu Bakar Asy-Syiddiq sendiri yang bernama Kutailah binti Abdul al-Uzza ya tidak menerima agama Islam ya, lalu Abu Bakar menceraikannya. Nah, sedangkan istri yang lainnya yang bernama Ummi Ruman itu menjadi mu'alaf ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan musyawarah para pemuka kaum Ansor dan Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah yang terletak di Madinah, yang akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau khalifah. Akan tetapi disinilah awal terjadi perpecahan antara A. kaum Sunni dan kaum Syiah, B. kaum Syiah dan kaum Muhajirin, C. kaum Ansor dan kaum Syiah, D. kaum Sunni dan kaum Ansor, dan E. kaum Muhajirin dan kaum Sunni. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang A ya, yaitu kaum Sunni dan kaum Syiah ya. Nah, kita bercerita sedikit ya tentang kaum Sunni dan kaum Syiah, perpecahan antara mereka saat penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah. Apa yang terjadi saat musyawarah tersebut menjadi sumber perdebatan. Penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah adalah subjek kontroversi ya, dan menjadi sumber perpecahan pertama dalam Islam, di mana umat Islam itu terpecah menjadi kaum Sunni dan kaum Syiah ya. Di satu sisi kaum Syiah percaya bahwa seharusnya Ali bin Abi Thalib itu atau menantu Nabi Muhammad yang menjadi pemimpin, dan dipercayai ini adalah keputusan Rasulullah sendiri. Nah, sementara kaum Sunni sendiri berpendapat bahwa Rasulullah menolak untuk menunjuk penggantinya. Kaum Sunni berargumen bahwa Muhammad SAW mengedepankan musyawarah ya untuk menunjuk pemimpin,
Sementara Muslim Syiah berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW dalam hal-hal terkecil seperti sebelum dan sesudah makan, minum, tidur dan lain-lain tidak pernah meninggalkan umatnya ya tanpa hidayah dan bimbingan. Apalagi masalah kepemimpinan umat terakhir. Nah, banyak hadis yang menjadi referensi dari kaum Sunni maupun Syiah tentang siapa khalifah sepeninggal Rasulullah, terlepas dari kontroversi dan kebenaran pendapat masing-masing dari kaum tersebut ya. Nanti di video selanjutnya kita bahas ya. Nah, Ali sendiri secara formal menyatakan kesetiaannya atau berbaiat kepada Abu Bakar dan dua khalifah setelahnya, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan ya. Kaum Sunni menggambarkan pernyataan ini sebagai pernyataan yang antusias dari Ali menjadi pendukung setia Abu Bakar dan Umar. Sementara kaum Syiah sendiri menggambarkan bahwa Ali melakukan baiat tersebut secara pro forma, mengingat ia berbaiat setelah sepeninggal Fatimah istrinya yang berbulan-bulan lamanya ya. Dan setelah itu ia menunjukkan protes dengan menutup diri dari kehidupan publik ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Beberapa suku Arab yang berasal dari daerah Hijaz dan Najd membangkang kepada Khalifah Abu Bakar dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat dan kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni menyembah berhala. Berdasarkan hal ini, Khalifah Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama A. Perang Badar, B. Perang Tabuk, C. Perang Siffin, D. Perang Riddah, dan E. Perang Najran. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang D ya, Perang Riddah ya. Nah, dalam Perang Riddah sendiri, peperangan terbesar adalah memerangi Ibnu Habi al-Hanafi ya, yang lebih dikenal dengan nama Musailamah al-Khajjab ya. Musailamah si pendusta ya, yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad SAW. Mungkin teman-teman juga telah mengetahuinya ya. Nah, pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada pertempuran Aqrabah oleh Khalid bin Walid. Nah, sedangkan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Al-Wahsy, seorang mantan budak yang dibebaskan oleh Hindun binti Utbah ya, istri dari Abu Sufyan, karena telah berhasil membunuh Hamzah singa Allah dalam perang Uhud. Al-Wahsy kemudian bertaubat dan memeluk agama Islam serta mengakui kesalahannya atas pembunuhannya terhadap Hamzah paman Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Wahsy sendiri pernah berkata, dahulu aku membunuh seorang yang sangat dicintai Rasulullah yaitu Hamzah, dan kini aku telah membunuh orang yang sangat dibenci Rasulullah yaitu Nabi palsu Musailamah al-Khajjab ya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kita jelaskan satu persatu di video selanjutnya ya. Nah, selain daripada itu, di sini juga saya cantumkan nama keluarga dari Ali bin Abi Thalib juga ya, sebagai bahan referensi teman-teman buat belajar. Nama dari orang tua Abu Bakar Siddiq sendiri, nama ayahnya adalah Utsman bin Amir ya, juga dikenal dengan nama Abu Quhafa, berasal dari Bani Taim. Abu Quhafa baru menganut Islam setelah penaklukan Mekah ya. Dia juga meninggal beberapa bulan setelah mangkatnya Abu Bakar ya. Nah, dan ibunya itu adalah Salma binti Sakhar ya, juga dikenal dengan sebutan Ummi al-Khair. Salma merupakan sepupu Abu Quhafah dan juga berasal dari Bani Taim. Salma termasuk orang yang telah masuk Islam ya sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dan yang mendatangi kediaman Arkam. Beliau meninggal pada masa kekhalifahan putranya ya. Nah, selain itu di sini juga saya cantumkan ada istri dari Abu Bakar Siddiq sendiri ya. Yang pertama itu adalah Qutailah binti Abdul al-Uzza. Dia itu berasal dari suku Amir bin Lu'ay, cabang suku Quraisy di Mekah ya. Qutailah dan Abu Bakar bercerai setelah beberapa saat kelahiran putra mereka Abdullah ya. Bercerainya itu dikarenakan Qutailah menentang agama Islam yang dibawa oleh Abu Bakar Siddiq sendiri.
Yang kedua itu ada Zainab binti Amir, dikenal dengan sebutan Ummu Ruman ya. Dia berasal dari suku Al-Harits, cabang Bani Kinayah. Dia itu menikah dengan Abu Bakar setelah kematian suami pertamanya, yaitu Harits bin Sakboroh ya, dari Bani Azad. Dan yang ketiga itu ada Asma binti Umais. Secara keseluruhan Asma itu menikah 3 kali ya. Sebelumnya Asma adalah istri dari Ja'far bin Abi Thalib. Setelah Ja'far meninggal pada tahun 629, Asma menikah dengan Abu Bakar ya. Nah, setelah Abu Bakar meninggal, Asma mendapat tunjangan sebesar 1000 dirham pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Asma kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib ya. Dan yang keempat itu ada Habibah binti Kharijah ya, berasal dari Bani Kharjaraj. Selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq juga mempunyai 3 putra ya, yaitu Abdullah ya, putra dari Qutailah. Abdullah sendiri adalah suami kedua dari Atikah ya. Abdullah meninggal lantaran luka yang dia dapat pada saat pengepungan di Thaif ya. Hampir 3 tahun sebelumnya dia itu menikah dengan Atikah binti Zaid, seorang pujangga dari Bani Adi. Nah, yang kedua itu ada Abdurrahman, putra dari Ummi Ruman. Abdurrahman masuk Islam setelah penaklukan Mekah ya, atau Fathul Mekah. Dan yang ketiga ada Muhammad, putra dari Asma ya, menjadi anak angkat dari ayah tirinya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Selain putra, Abu Bakar juga mempunyai 3 orang putri ya, yaitu Asma, putri dari Qutailah. Saat ayahnya dan Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur, Asma itu yang menyuplai makanan ya untuk mereka. Dari pernikahannya dengan Zubair bin Awam, Asma memiliki seorang putra, Abdullah bin Zubair, yang menyatakan dirinya sebagai khalifah pada tahun 683 ya, sebagai saingan dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus ya. Nah, yang kedua itu ada Aisyah radhiyallahu anhu ya, putri dari Ummu Ruman ya, yang bergelar Ummul Mukminin, sebagai istri ketiga dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga itu ada Ummu Kulsum ya, putri dari Habibah, yang menikah dengan Tolhah bin Ubaidillah. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan soal latihan SKB CPNS Guru PAI kali ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan video ini jika bermanfaat. Terima kasih.